Perkenalkan, nama saya Michel Leong. Jadi, hari ini saya akan mewawancarai bersama Romo Stanis kita, yaitu dari paroki Santo Petrus. Di sini ada Romo, saya akan menanyakan sebuah pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara remaja SMP mulai mengenali panggilan hidupnya? Seorang remaja mengenal panggilan hidupnya. Pertama-tama, seorang remaja harus tahu tentang tujuan dari apa yang sedang dia kerjakan hari ini. Makanya dia harus tahu bahwa saat ini saya sedang belajar. Lalu kemudian dengan belajar seorang remaja akan tahu kemana arah yang akan dia tuju. Hanya dia mau jadi pengusaha, dia mau jadi polisi, mau jadi apapun. Jadi dia sudah harus, paling kurang dia sudah memiliki bayangan bahwa saya akan menjadi seorang di masa yang akan datang dari apa yang sedang dia jalani hari ini. Jadi seorang remaja sudah harus mengenal panggilan hidup ketika dia sekarang ini sedang belajar. Karena itu perlu supaya ada ketekunan untuk belajar pada apa yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dengan memperdalam minat dan bakatnya, dia akan jauh lebih jelas kemana tujuan hidupnya. Jadi dengan mengetahui bakat dan minatnya, orang akan tahu, seorang remaja akan tahu kemana tujuan hidupnya. Itu prinsip utama. Jadi sekali lagi, cara seorang remaja mendapat hidupnya dengan apa yang dia buat sekarang ini. Ketika dia tekun melaksanakan tugas dengan baik, fokus pada apa yang menjadi tujuannya, dia akan tahu kemana perjalanan hidupnya. Jadi masa depan itu ditentukan dari apa yang sedang dilakukan hari ini, bukan apa yang akan datang, yang ditentukan hari ini. Untuk pertanyaan kedua, apa pesan Romo tentang hidup setia dan melayani seperti yang diajarkan dalam sakramen perkawinan dan imamat? Setia dan melayani itu berhubungan dengan panggilan Tuhan. Jadi Tuhan memanggil suami dan istri dalam menghayati perkawinan, dan atau seorang imam yang menjalani hidupnya semata-mata karena Tuhan yang memilih dan menentukan orang. Suami istri juga mereka bisa setia yang saling melayani bukan karena mereka punya kehendak, tapi justru Tuhan yang menghendaki. Ketika suami istri misalnya setia dengan sakramen perkawinan, saling melayani dalam keluarga, itu sebagai tanda nyata bahwa mereka menghayati sakramen perkawinan itu dengan baik. Memang ada banyak tanda ketika orang setia dan melayani, tapi ketika orang tetap setia dalam situasi apapun, mereka sebenarnya mendapatkan jaminan kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan surga. Sama juga dengan seorang imam yang dia melayani dan dia tahu dengan kesetiaannya dia menjadi bukti bahwa Allah mencintai dia untuk kemudian menjadi pelayan. Paling penting bahwa kesetiaan dan pelayanan itu membutuhkan yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati hanya mungkin terjadi kalau seseorang itu memang memberikan dirinya kepada Tuhan dengan doa, ya, atau dengan relasi yang khusus kepada Tuhan. Doa itu menjadi kunci seseorang itu setia dan siap pelayan. Untuk yang sakramen imamatnya itu sama ya, atau beda? Sakramen imamat itu sama. Jadi sakramen imamat itu dihayati dalam kerendahan hati. Seorang imam bisa setia kalau dia rendah hati. Seorang imam bisa melayani kalau dia rendah hati. Dan ini hanya bisa terjadi kalau dia punya relasi yang baik dengan Tuhan. Doa menjadi kekuatan untuk tugas seorang imam menjadi setia dan siap untuk melayani. Tanpa doa, kesetiaan dan pelayanan itu menjadi sia-sia.
Untuk pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana kami dapat berjalan menuju keselamatan di masa muda kami? Keselamatan itu dialami saat ini, meskipun puncaknya keselamatan itu akan kita terima dalam keselamatan abadi bersama Dia, tapi Yesus telah mengajari kita supaya menikmati setiap situasi yang buat kita bahagia itu ketika kita sedang berjalan saat ini di dunia ini. Keselamatan dialami melalui kebahagiaan-kebahagiaan kecil. Ketika kamu hari ini merasa bahagia, dicintai oleh orang tua, dicintai oleh teman-teman, itu juga kamu mengalami keselamatan. Keselamatan juga dialami ketika kamu bisa melewati tantangan. Ketika ada banyak tantangan dan kemudian kamu menghadapi tantangan itu dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan dan kemampuan untuk mengatasi, itu juga kebaikan keselamatan. Keselamatan sedang kita alami saat ini, tapi kemudian puncaknya adalah keselamatan yang akan kita terima bersama dengan Yesus. Yesus memberikan jaminan itu bahwa Dia menjamin kita hari ini, esok dan seterusnya. Puncaknya ketika kita memperoleh keselamatan bersama dengan Dia. Yesus menjadi satu-satunya menjamin keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Jadi hanya itu aja pertanyaanmu. Jadi apa yang ingin disampaikanmu? Untuk Cio tetap tekun, tetap setia, ya, menjadi seorang remaja yang memiliki harapan untuk memperoleh sesuatu yang baik di masa yang akan datang. Raihlah cita-citamu melalui apa yang hari ini kau kerjakan. Kalau kau kerja baik, belajar baik, percaya bahwa masa depanmu akan jauh lebih baik. Oke? Baik. Terima kasih. Kasih mau. Oke, terima kasih.